Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat Cahaya Kehidupan. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang tujuannya memberikan Anda pencerahan, inspirasi, dan wawasan baru tentang kehidupan, tentang bagaimana membuat hidup yang nyaman, yang damai, dan tentunya penuh dengan kesenangan. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 September 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kesehatan, dan tentunya semakin hari semakin menjadi manusia yang cerdas. Manusia itu harus cerdas. Cerdas di sini artinya mampu menggunakan pikirannya, mampu melihat situasi, mampu membaca sekeliling dengan baik, mampu memilih apa yang memang harus dibaca, memilih apa yang harus didengar. Itu namanya cerdas. Manusia cerdas itu manusia-manusia yang pasti hidupnya nyaman, yang pasti hidupnya kaya. Pintar saja tidak cukup. Banyak orang pintar tidak kaya. Anda tentu punya teman yang mungkin ketika di sekolah nilainya jelek, ketika di sekolah dia tidak naik kelas, tapi sekarang hidupnya kaya, punya mobil dan sebagainya. Anda mungkin yang nilainya bagus sekarang jadi hanya karyawan yang hidup dari gaji ke gaji dan tidak lebih baik daripada teman Anda yang nilainya jelek. Kenapa? Nah tadi, pintar saja tidak cukup. Saya mendapatkan kalimat ini dari seorang profesor. Dia salah satu dosen saya. Dia bilang ke kami waktu dulu kuliah bahwa kalian jangan hanya pintar juga tapi harus cerdas. Nah, dosen saya ini, dia profesor tapi dia pintar tapi juga cerdas. Itu saya mengidolakan beliau gitu ya. Banyak orang kadang hanya cerdas tapi tidak pintar secara akademik. Sebaliknya, ada yang pintar secara akademik tapi nggak cerdas. Dosen saya ini, dia pintar, dia cerdas. Makanya hidupnya bagus. Dia orangnya santai, kemudian bicaranya juga nggak terlalu banyak, kemudian dia berpikirnya logis dan hidupnya enak. Semua anaknya hidupnya bagus. Termasuk dia juga hidupnya bagus dibandingkan dengan teman-teman dosen lainnya gitu ya, jauh lebih bagus. Dia bilang ke saya, ke kami mahasiswanya bahwa kuliah buat pintar tapi kuliah juga harus buat cerdas. Nah, itu yang saya coba bawa di AMC. Tujuan saya buat AMC adalah menjadikan manusia untuk cerdas. Yang pintar itu biarkan di sekolah. Tapi kalau Anda ingin menjadi manusia cerdas, Anda nonton Cahaya Kehidupan, Anda baca AMC, Anda baca buku-buku saya, pasti Anda menjadi cerdas. Artinya apa? Saya ingin membuat Anda sadar dulu bahwa Anda ini manusia, kita ini manusia, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan batu, bukan kayu. Kita manusia. Manusia itu harus ngapain? Nah, itu yang saya ingin bawa ke semua media yang saya punya gitu ya, di majalah sugesti, di buku-buku, di YouTube, di blog saya gitu ya. Saya ingin membangunkan kesadaran Anda dan banyak orang bahwa kita semua manusia. Anda dengan orang itu juga manusia. Dengan orang yang nyebut dirinya si A juga manusia, yang nyebut dirinya tokoh agama juga manusia. Sama-sama manusianya. Tuhan Maha Adil menjadikan kita semua sebagai manusia dengan fitur yang sama, dengan perangkat yang sama. Kalau Anda baca di buku saya 10 keajaiban pikiran, saya bilang bahwa sama aja kita punya handphone, ada 10 handphone dengan merek yang sama, pasti fiturnya sama, pasti fungsinya sama. Yang berbeda adalah yang make. Ada yang make sudah tahu fiturnya dengan benar, ada yang nggak tahu. Sehingga handphone yang canggih hanya kepake untuk SMS sama telepon saja. Sementara orang satunya dia sudah tahu bagaimana pakai handphone yang canggih itu. Sehingga handphonenya bermanfaat, bisa dibuat WA, bisa dibuat ngedit YouTube dan sebagainya. Itu karena orangnya tahu bagaimana caranya. Nah, itu juga yang ingin saya bawa di kelas AMC bahwa kalau Anda punya pikiran, tapi Anda tidak tahu bagaimana cara makainya, itu namanya Anda tidak beruntung. Anda bukan manusia yang seutuhnya. Ya kan? Pikirannya canggih, pikirannya hebat. Anda tahu pikiran hebat, Anda tahu pikiran itu canggih, tapi sekedar tahu, nggak tahu cara makainya. Ciri orang yang sudah tahu bagaimana menggunakan pikiran, hidupnya enak, hidupnya nyaman. Makanya kalau Anda masuk di grup-grup Facebook yang isi tentang pikiran bawah sadar, kemudian alam bawah sadar, banyak yang share postingan yang, maaf, saya anggap itu keliru postingannya.
Apalagi postingan yang isinya tentang pikiran, tentang alam bawah sadar yang salah. Anda lihat saja yang posting itu hidupnya sudah enak atau belum gitu ya. Kalau hidupnya belum enak berarti ya dia belum paham, dia belum tahu, dia hanya kopas atau dia hanya baca sekilas lalu di-share lagi. Nah, kesalahan ini yang membuat orang menjadi seolah-olah jadi tidak peduli dengan pikiran. Orang akhirnya mengatakan bahwa ya pakai pikiran itu salah, kita bergantung saja sama Tuhan, kita berdoa aja sama Tuhan, nggak usah pakai pikiran. Ini pemahaman yang salah sebetulnya. Kalau Anda mengatakan bergantung kepada Tuhan, maka Anda harus pakai pikiran. Karena bukti Anda bergantung sama Tuhan adalah Anda menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kepala Anda yang buat siapa? Tuhan kan? Otak Anda yang buat siapa? Tuhan kan? Pikiran Anda siapa yang buat? Tuhan juga kan? Nah, jadi ketika Anda mengatakan saya bergantung sama Tuhan, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, itu hanya omongan. Banyak orang itu hanya lip service saja, hanya di lisannya saja, tapi tidak dalam aktivitasnya, dalam tindakannya. Tindakan nyata ketika Anda mengatakan saya bergantung kepada Tuhan adalah Anda mampu menggunakan pikiran dengan benar. Itu tindakan nyata dari omongan saya bergantung pada Tuhan. Jadi sebetulnya tidak perlu juga diucapkan bahwa saya bergantung sama Tuhan. Tidak usah diucapkan sebetulnya itu. Ketika Anda pakai pikiran, Anda menggunakan pikiran Anda memaksimalkan pikiran Anda, itu namanya sudah bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan senang seperti itu. Kenapa? Karena yang ngasih pikiran dan Tuhan, yang ngasih kepala juga Tuhan, yang ngasih tangan juga Tuhan, yang ngasih kaki juga Tuhan. Ketika itu semua digunakan, ketika itu semua dimaksimalkan, dipakai, tentu yang memberikan itu happy, yang memberikan senang kan? Kenapa? Oh, sudah aku kasih dipakai, sudah aku berikan dipakai. Itulah bentuk bersyukur, itulah bentuk bergantung kepada Tuhan yang benar. Ya, jadi jangan Anda mengatakan, oh kalau pakai pikiran itu berarti nggak bergantung sama Tuhan. Kan saya hanya minta sama Tuhan, saya nggak minta sama pikiran, kata si orang ini. Anda salah, Anda pemahamannya salah, ilmunya salah, dan harus mau untuk belajar. Bukan seperti itu konsepnya, bukan seperti itu pemahamannya. Banyak orang terjebak dengan doktrin, terjebak dengan diksi-diksi yang dia sendiri nggak tahu maksudnya. Bilang saya bergantung sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Ya, ini betul kalimatnya, nggak salah kalimatnya. Yang salah adalah di implementasinya, yang salah adalah di penerapannya. Karena itu sadarilah bahwa kunci bergantung kepada Tuhan itu adalah dengan menggunakan pikiran kita sendiri, dengan memaksimalkan pikiran kita dengan benar. Itulah manusia yang bergantung dan terhubung dengan Tuhannya. Sadari ini dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.